Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kami ingin membahas tentang ayat Allah yang sudah banyak di antara kita hafal tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa ayat ini kami sampaikan? Karena kalimat ini adalah kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat perintah harus disampaikan, harus dibacakan sebelum dilakukan. Banyak orang yang membaca ayat ini tapi belum tentu tahu apa maksudnya Allah. Sekian hari kita sudah melakukan ibadah puasa. Kalau tidak salah sekarang sudah 20 hari setelah kita lewati. Sekarang adalah malam yang ke-22. Alangkah baiknya jika kita masing-masing diri kita tengok apa saja yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Banyak orang yang berpuasa tapi tentu belum tentu berhasil puasanya. Yang mereka dapatkan dan yang kita dapatkan adalah hanya rasa haus dan lapar. Ini tergolong orang-orang yang gagal puasanya. Sabarnya, baiknya, jujurnya, lembutnya hanya pada bulan Ramadan saja. Bulan Syawal sampai berikutnya kembali lagi kepada kejahatan dan keburukannya. Maka mari kita berhenti dari menggunjing orang. Kita baca diri kita masing-masing, apakah betul kita ini sudah menjalankan puasa yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa adalah menahan diri dari nafsu-nafsu yang buruk, nafsu yang tidak disukai oleh Allah. Perut kita kosongkan dan hati seharusnya kita isi penuh dengan asma Allah. Saya ulang sekali lagi, puasa adalah mengosongkan perut dan mengisi penuh hati kita dengan zikir atau asma Allah. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing, selama 21 hari ini, bagaimana kita berpuasa? Jangan sampai gagal seperti tahun-tahun kemarin. Ayah guru kita telah mengajarkan berpuluh-puluh tahun kepada kita. Tujuan hidup kita adalah bagaimana nanti bisa kembali kepada Allah. Titik itu. Maka beliau pernah mengatakan kepada kami, Mas Gino, seandainya Mas Gino tidak mau mengerti tentang arah tujuan ngaji,
ikut Nur Ghazali 50 tahun pun tidak akan dapat apa-apa. Waktu itu dengan suara keras. Hati saya bagaikan tersambar petir. Maksud beliau adalah luangkan waktu di dalam 24 jam itu 10 menit atau 7 menit per 24 jam. Yang dikatakan tawajuh, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini apabila kita lakukan dengan rutin, dengan sungguh-sungguh, memang kita dapat merasakan hasilnya. Maksudnya menyatu dengan Allah adalah kita duduk bersimpuh, tubuh tidak bergerak, mata memejam, mulut diam. Mata batin memandang ke pusar atau ke ulu hati. Kita mengikuti dan merasakan gerak nafas. Nafas keluar, kita niatkan untuk mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita sendiri. Dan setiap menghirup nafas, kita niatkan untuk memasukkan sifat mulianya Allah ke dalam diri. Ini yang harus kita ulang kembali bagi yang lalai, bagi yang lupa, supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apapun, zikir apapun, tujuannya agar bagaimana kita nanti bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dambaan guru kita. Puasa ini adalah suatu jalan, suatu cara untuk meraih tujuan mulia itu. Masih ada waktu beberapa malam. Mari kita persiapkan wadah kita. Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikati warruh. Kalau Allah sudah mengatakan sesuatu, pasti benar. Allah tidak pernah bohong. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang bohong. Yang jadi pertanyaan adalah, akan diturunkan di mana para malaikat dan ruh itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Diturunkan di lautkah? Tidak mungkin. Diturunkan di dalam masjid? Tidak mungkin. Terus di mana? Diturunkan, diberikan kepada orang-orang yang butuh. Diturunkan kepada orang-orang yang mempersiapkan wadah. Wadahnya apa? Kita semua sudah tahu, adalah hati. Kalau Allah memberikan karunia seperti ini, tidak pandang orang Arab, tidak pandang orang Malaysia, tidak pandang orang Pakistan, tidak pandang orang Indonesia. Siapapun yang membutuhkan, siapapun yang siap wadah, pasti dan pasti akan diberikan.
Namun aneh, di akhir zaman hal yang demikian itu banyak yang tidak membutuhkan. Dari yang sedikit kita ini, mari kita persiapkan diri. Kalau malam hari banyak-banyaklah berzikir seperti perintah guru kita. Tugas dan doa beribu-ribu sudah kita terima. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Apapun posisi kita, baik sebagai ustadz, sebagai apapun, haknya sama. Tugasnya juga sama. Yang penting bagaimana diri kita ini bisa menjaga nama baik guru. Apa yang dimaksud menjaga nama baik guru? Jangan sampai gara-gara diri kita tercoreng nama guru. Jangan sampai gara-gara ulah kita tercemar nama at-tadkir. Kurang baik bagaimana guru kepada kita, kurang baik bagaimana Ibu Onih terhadap kita. Kita duduk setiap bulan, makan, minum sudah disiapkan oleh beliau. Inilah yang kita sayangkan. Kenapa akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang melupakan perjuangan beliau. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tujuan kita ngaji, tujuan kita masuk Islam, tujuan kita bergabung dengan at-tadkir tidak lain dan tidak bukan bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk keluarga kita sendiri. Di dalam bulan puasa ini, ayo kita latihan berucap yang membuat keluarga ini nyaman. Latihan bersikap bagaimana keluarga kita, anak, istri kita di rumah menjadi bahagia karena adanya kita. Tubuh ini suatu saat akan hancur. Tubuh ini suatu saat akan melemah. Apabila kita tatkala sehat bisa berbuat baik kepada keluarga, pada saatnya sakit nanti, yakin keluarga yang akan mengurus akan ikhlas. Saudaraku yang berbahagia, dan yang selanjutnya, mari kita sucikan hati kita. Jangan sampai ada rasa buruk sangka kepada siapapun juga. Jangan sampai menyimpan rasa dendam dan benci kepada siapapun juga. Orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang akan menerima karunia Allah di malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Mari kita berzikir sejenak. Kita setel hati kita. Kita akui segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang tegar, zikir yang ikhlas, zikir yang sungguh-sungguh. Seolah-olah kita belum pernah beribadah, seolah-olah kita belum pernah berbuat baik. Yang tampak adalah dosa dan hina diri kita.
diridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.